Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya bayangkan, ternyata selama ini kamu adalah orang yang spesial. Jadi ini adalah fun reading untuk membooster energi positif dan memberikan energi healing. Dan untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya? Just fokus sama energi kamu sendiri, fokus sama diri kamu sendiri, sebutkan pertanyaan dalam hati. Ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Tapi tadi syaratnya, coba kalau masih mikirin tentang orang lain, hempaskan dulu sejenak, pikirin diri sendiri dulu. Jadi energinya balik ke kamu, fokuskan ke kamu. Dan untuk kalian yang bertanya-tanya ini gimana, nanti aku bacakan lewat tarot dan ada oracle juga. Di sini juga nanti aku bacain tentang energi kamu dan potensi energi ke depan seperti apa, dan kita lihat spesialnya kamu seperti apa. Jadi ini untuk perkembangan diri dan untuk kalian membooster energi positif. Jadi untuk kalian yang bertanya-tanya juga, ini collective reading ya, jadi untuk banyak orang. Energi bisa resonate, bisa tidak, jadi harus diproses baik-baik. Dan kalau nanti aku ngomongin soal zodiak, untuk memvalidasi, cek Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising. Oke? Lalu aku langsung mulai aja ke energi kamu saat ini. Oke? Jadi kita bakalan lihat energi kamu saat ini seperti apa. Terus spread guide, angel of power, like having access. I'm gonna say my goals, I can speak the truth. Give mission and protection to certain people who watch this video. Di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer. Saat ini energinya sedang ada keinginan untuk melakukan perpindahan, tapi masih ada ragu di sini. Jadi keraguan itu biasanya datang karena kita saat mau melakukan perubahan di dalam kehidupan, kita kan sering setiap hari merasakan kenyamanan lah gitu, terbiasa. Jadi kenyamanan yang kamu rasa itu karena terbiasa. Untuk melakukan sesuatu hal baru itu kan kayak gebrakan, sesuatu yang asing. Nah itu yang harus dihadapin. Jadi rasa takut untuk mencoba hal-hal baru. Nah kalau yang aku lihat di sini ada kesempatan untuk pindah rumah, pindah tempat kerja, atau melakukan perpindahan lingkungan sosial, dimana lingkungan sosial kamu ada kesempatan untuk jadi lebih baik lagi. Dan di sini juga ada kesempatan untuk meninggalkan karma-karma buruk. Jadi atau hubungan-hubungan yang buruk dengan orang lain gitu. Dan jadi kalau misalnya aku lihat ini juga ada sebuah momen dimana kadang-kadang merenung, meratapi nasib, meratapi keadaan. Nah kalau yang aku lihat di sini juga banyak banget yang menghabiskan waktu untuk meratapi aja. Cuman gini, saran diri aku adalah sometimes kita itu harus bisa hidup di sekarang, bukan hidup untuk masa lalu gitu. Coba dengar baik-baik ya, hidup untuk sekarang bukan hidup untuk masa lalu. Jadi yang masa lalu itu terjadi ya sudah terjadi. Kita nggak pernah bisa changing itu gitu. Karena yang harus kita fokuskan adalah menerima keadaan, gimana caranya untuk memaafkan diri sendiri atau memaafkan keadaan, dan menerima realita yang sekarang kita punya gitu. Nah di situ kamu akan ada momen dimana healing atau menyembuhkan diri. Ada yang lagi down banget, sebenarnya sini dari energi The Three of Swords itu datangnya dari gini. Kenapa kita bisa merasakan rasa sakit? Karena kita punya ekspektasi yang sangat berlebihan, yang akhirnya ekspektasi kita itu tidak sesuai sama realita dan akhirnya kita kecewa gitu. Kekecewaan terbesar adalah datangnya dari tadi ekspektasi kita sendiri. Cuman dari energi The Three of Swords sendiri di sini ada keadaan dimana momen healing, momen penyembuh gitu. Jadi semesta ngasih pelajaran bukan hanya rasa sakit aja, tapi kamu dikasih tahu nih gimana boundaries kamu, gimana kuatnya dirimu gitu. Sorry, ini agak goyang-goyang. Oke, aku lanjut ya. Di sini ada energi of Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Lalu di sini juga ada energi Libra, Gemini, Aquarius.
Yang aku lihat dari energi Two of Pentacles itu kayak validasi ada sebuah perpindahan atau ada dua hal sekaligus yang kamu kerjakan. Contoh, aku lagi fokus ke karir, but also aku fokus ke keluarga. Aku fokus ke karir, aku fokus ke percintaan. Atau bahkan ada aku kerja di sebelah sini sama aku kerja di sebelah sini. Jadi kalau pagi aku kerja kantoran, tapi kalau malam aku ada sampingan gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, ini adalah dua hal sekaligus yang sedang mendominasi hidupmu saat ini. Dan kalau yang aku lihat, belajar untuk balancing, belajar untuk bisa kita nggak akan bisa tenang kalau diri kita nggak bisa balance gitu. Jadi temukan rasa balance dulu, temukan rasa seimbang dulu. Nanti saat apapun yang ada di hadapan kamu bisa tenang memilihnya. So aku bakalan lihat potensi ke depan energinya ya. Di sini ada the Seven of Pentacles, ada the Eight of Swords, sama ada the Ace of Wands. Kalau yang aku lihat di sini hasil dari hasil dari jerih payah kamu itu akan membuahkan hasil. Jadi ini tinggal metik aja. Ini kayak ada momen dimana kamu panen raya lah gitu. Kalau ngomongin soal finansial dan pekerjaan atau karir ya. Jadi kalau kalian nungguin berita untuk bisnis, berita untuk pekerjaan, atau bahkan berita untuk new job, pekerjaan baru, nanti akan ada hasilnya. But yang aku lihat dari energi The Seven of Pentacles itu kamu menanam keluar hasilnya itu. Bakalan banyak menarik diri ya gitu nantinya, karena banyak banget yang terjebak sama pikirannya sendiri, banyak banget ide-ide yang muncul. Nah, karena kebanyakan ide yang muncul, inspirasi yang muncul, jadi agak sulit pergerakannya, jadi bingung mau ngelakuin apa dulu gitu. Nah, ini gunanya kita punya pegangan hidup, agar kita tahu tujuan kita kemana. Jadi saat ada distraction, saat ada penghalang, atau saat ada sesuatu yang menggoda, kita tidak mudah untuk terjerumus gitu. Nah, Ace of Wands di sini ada sesuatu yang baru. Nah, ini yang tadi aku bilang, kamu akan mendapatkan berita tentang pekerjaan atau menemukan hobi baru, menemukan passion baru. But yang namanya the Ace of Wands itu semesta ngasih kamu tongkat ajaib gitu. Tongkat ajaib itu bukan kamu antepin aja di meja. Kalau misal kamu diemin aja di meja, itu tidak akan membuat hidup kamu lebih magical lagi gitu. Untuk membuat hidup kamu lebih berwarna dan lebih banyak keajaiban, kamu harus mengayunkan itu. Jadi ini bukan harafiah ya, bukan secara rafiah, tapi ini lebih seperti gini loh. Sometimes kita tuh punya bakat, kita punya kebiasaan yang memang itu datangnya tuh dari dulu gitu, udah ada gitu. Kalau kita nggak asah, kita nggak gunain itu, kan akan tumpul ya gitu, dan itu nggak akan kepake. Nah, makanya dipakai, digerakin gitu, oke? Lalu aku bakalan lihat ke spesialnya dirimu. Bayangkan ini adalah sisi yang spesial dari dirimu. Aku bakalan lihat dari oracle cardnya dulu. Ini adalah, selama ini kamu adalah orang yang spesial. Apa yang membuat diri kamu sangat spesial? Kalau aku lihat ini ada yang punya bakat seni yang harus diasah gitu. Jadi coba deh luangkan waktu weekend atau hari libur untuk bisa me time atau buat luangin waktu untuk diri sendiri. Jadi untuk mengasah kesenian. Atau bisa membuat aura kamu lebih terpancar lagi. Di sini ada yang suka nari, ada juga yang ya, ini ada yang badannya harus bergerak gitu. Saat badan kamu bergerak ada sebuah apa ya, istilahnya kayak ada blok-blok energi yang ngeblok, itu akan energinya yang ngeblok itu akan dihempaskan. Jadi nanti si cakranya bisa balance. Kalau yang aku lihat itu bisa menggunakan tadi pergerakan, bisa dengan seni, bisa dengan nari, atau yoga, pilates, banyak banget tuh gerakan-gerakan. Pokoknya kamu bisa curahkan di situ, itu bisa ngebuka blokan. Di sini ada activated earth, power places, ley line, trust, where you let. Ini juga ada bakat spiritual yang datangnya tuh memang dari keluarga ya, jadi kayak turunan gitu. Cuman kalau aku lihat ini lebih seperti kamu ini hubungannya sama keluarga. Nah, kalau ada hubungan sama keluarga,
kan trust where you led. Jadi percaya kemana kamu diarahkan gitu. Harus tahu akarnya dari mana dulu nih, awal mula. Setiap kayak superhero gitu loh, superhero itu ada origin story-nya, ada cerita awalnya. Coba kamu balik lagi, coba kontemplasi cerita awal kamu kayak gimana gitu. Dan di sini kalau yang aku lihat, power places, ley lines, dimana ada beberapa tempat-tempat yang sudah kamu datengin, atau bahkan ada sebuah tempat di pikiran kamu nih saat ini. Coba ke tempat tersebut, di situ akan memberikan kamu energi lagi lebih besar lagi. Jadi kayak power places itu sama aja kayak kita nemuin tempat charging, tempat buat ngecas. Jadi tempat buat ngecas kita tuh banyak banget, bisa kita nonton film, atau kita ngelakuin seni, kita ngelakuin sesuatu hal yang kita suka, meditasi, berhubungan langsung sama semesta, kita kayak grounding gitu, terkonek sama bumi, atau bahkan kita ke tempat-tempat yang memang spesial, atau bahkan kita ngobrol sama teman-teman. Cuman kalau ini spesifik ke sebuah tempat, ada sebuah tempat yang kayak ada sebuah panggilan jiwa lah untuk ke tempat tersebut, pergi ke sana. Di sini ada forge, don't follow, pave a new path, be leader you wish you had. Jadi di sini juga ada bakat jadi leader, pemimpin, dimana di sini disarankan gak usah following everyone, gak usah ngikutin orang lain, terutama ekspektasi sosial yang memang hanya menjorok atau menjurus ke arah materi atau materialistik gitu. Jadi buat jalan kamu sendiri, buat langkah kamu sendiri. Dimana di sini kamu adalah seseorang yang mampu untuk memimpin. Nah, kamu punya bakat untuk memimpin, jadilah pemimpin. Seseorang pemimpin yang kamu harapkan gitu. Kamu butuh pemimpin selama ini, coba jadi orang itu gitu. Oke? Di sini ada trust the timing, trust the wave you came on, time is not running out. Di sini juga ada sebuah kesabaran di dalam diri kamu. Dari semua kesabaran yang kamu punya pasti akan membuahkan hasil, pasti akan ada rewardnya gitu. Nah, di sini juga belajar untuk mempercayai gitu. Timing itu segalanya gitu. Pasti ada divine timing. Kalau ada orang-orang di sekitar kamu yang udah segalanya, udah punya rumah, udah punya pasangan, udah punya ini, punya itu, kapan aku ya gitu. Percayalah, waktumu akan datang juga. Cuman harus disadari setiap orang waktunya beda-beda gitu. Timing setiap orang beda-beda. Kita tidak dikejar waktu. Waktu itu sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga. Coba fokuskan waktu kamu untuk sesuatu hal yang berharga juga, daripada untuk kekhawatiran ya. Lalu di sini ada surrender to the sweetness, Venus energy, pleasure, joy, make love to life. Di sini juga menemukan sebuah kepuasan ya, ini pleasure. Gini, kepuasan itu datangnya bukan hanya kayak kamu makan kenyang puas, gak hanya itu, atau kepuasan seksual, enggak. Tapi ini lebih seperti ngebuat sesuatu hal yang bisa bikin kamu puas. Kepuasan dasarnya kemana? Surrender to the sweetness of life, dimana banyak hal-hal indah di dalam kehidupan yang kita bisa fokuskan dan bisa bagi gitu. Nah, di sini spesialnya diri kamu adalah kamu mampu untuk membagi hal-hal manis di kehidupan untuk orang-orang sekitar. Jadi kayak kamu sumber energi untuk mereka gitu, karena memberikan hal-hal manis di kehidupan. Di sini ada I like this color so much. Here I am, longing for home, homesick for the star. Dimana di sini juga ada orang-orang yang punya kemampuan atau bakat-bakat balik lagi spiritual yang memang datangnya itu bisa dari turunan. Cuman kalau yang aku lihat di sini, karena ini ngomongin soal the star, ini banyak banget yang jadi star seed, atau ada sebuah pemahaman kalau misalnya di muka bumi ini banyak banget manusia-manusia yang punya kemampuan lebih gitu daripada yang lain. Kemampuan lebih itu apa? Ini bisa seperti kemampuan yang magical, kemampuan yang ajaib, atau kemampuan supernatural atau spiritual yang memang lebih daripada yang lain. Nah, saat kita punya itu tapi kita denying dan mengabaikan, balik lagi kemampuannya bisa tumpul.
Tapi kalau kita embracing itu dan kita memang haus untuk mencari dan mengasah itu, nah di situ akan lebih tajam lagi. Di sini juga ada longing for home. Jadi yang tadi aku bilang, there's a place atau ada satu tempat yang memanggil dirimu lah gitu. Coba ke sana gitu. Di sini ada inner earth, you'll survive this, new solution and beginnings. Dan di sini kamu pun orang yang memang kalau aku lihat experience-nya tuh kayak pengalaman hidup yang nggak manis-manis aja ya gitu, kayak roller coaster, ada turun di bawah berdasar banget, ada yang di atas gitu ke atas, jadi kayak roller coaster, naik turun. Cuman itu kenapa kamu ngerasain itu, karena kamu ada sesuatu yang spesial di diri kamu, kayak batu deh gitu, kayak batu biasa nih batu, tapi kan harus ditempa dulu, kayak batu kristal tuh harus ditempa, jadi ditempanya dibanting-banting atau dipukul-pukul sampai si batu itu pecah dan akhirnya mengeluarkan di dalamnya seperti apa, keindahan di dalamnya. Jadi kalau kamu lihat ametis tuh, kayak ada batu kristal namanya ametis, dia tuh dari kayak apa ya, terkurung, istilahnya terkurung ya, tertutup atau dibalut dan dibungkus sama batu biasa gitu. Jadi kita harus ngetok itu baru nanti terbuka keindahannya. Kita ngelihat keindahannya, kristal-kristal yang indah. Sama kayak diri kita juga seperti itu. Ada di dalam kita udah ada nih gitu, sesuatu bakat atau sesuatu yang istimewa. Cuman caranya untuk ngebuka ya nggak secara harafiah kita membanting diri kita, enggak, tapi dengan kita bertemu sama problem-problem, kita ketemu sama ujian-ujian, itu akhirnya membuka kita, jadi kayak telur dipecahin gitu istilahnya. Nah itu gunanya kita menghadapi situasi-situasi yang kamu hadapin kemarin gitu. So aku bakalan lihat ke tarot cardnya. Bayangkan ternyata selama ini kamu adalah orang yang spesial. Nah untuk kita bisa memahami sisi spesialnya kita gimana, itu dibutuhkan kedewasaan yang luar biasa. Percuma kalau kita melakukan perjalanan spiritual tapi egonya gede banget gitu, karena yang kita kasih makan itu ego. Jadi ada konsep spiritual ego dimana tuh biasanya ada sense of superiority. Jadi ada orang-orang yang merasakan lebih superior lah, lebih dibanding umat-umat sekitarnya dia gitu. Nah itu namanya ego. Kalau kita ngikutin egonya aja, di situ akan terjebak sama sebuah ilusi. Tapi kita saat belajar kalau oke, aku hidup ini untuk apa, aku hidup bagaimana, dan membagi bakat kita untuk orang-orang sekitar. Nah di situ baru nanti ada tumbuh kedewasaan. Karena yang bergerak itu bukan cuma ego aja, tapi bergerak logika, hati, perasaan, yang bergerak jiwa gitu. So ini adalah selama ini kamu adalah orang yang spesial. Ada the King of Wands yang tadi aku udah bilang, ini masalah ego. Jadi belajar untuk controlling your ego. Terus di sini juga belajar juga untuk bisa fokus, disiplin. Nah di sini ada bakat yang aku lihat jelas adalah bakat leadership, memimpin gitu. Jadi spesialnya kamu mampu untuk bisa ngelihat situasi yang orang lain gak bisa lihat gitu. Jadi coba deh, kalau kamu menyadari ya, gak semua orang bisa punya pikiran seperti yang kita pikirkan gitu. Gak semua orang bisa ngebayangin sesuatu yang bisa kita bayangkan. Jadi di situ kamu harus menghargai apa yang sudah kamu alamin selama ini, experience, pengalaman hidup gitu, karena itu adalah bentuk untuk sesuatu hal yang bisa ngebentuk kamu menjadi orang yang lebih spesial gitu. Di sini ada the Seven of Crystal. Gini. Orang yang visioner itu orang yang mampu untuk bisa melihat
keadaan nun jauh di sana. Jadi kamu mampu untuk berhayal bagus, tapi lebih seperti berhayalnya tuh kayak kamu mampu untuk bisa ngebuat step-step ke depan seperti apa, langkah-langkah ke depan seperti apa. Itu orang-orang yang mempunyai vision yang sangat bagus gitu. Dan di sini kalau aku lihat dari energi The Temperance, ada banyak banget di sini yang nonton mempunyai bakat untuk mendamaikan, berdiplomasi atau healing. Konsep healing tuh bukan cuma aku menyentuh diri kamu dan kamu akan sembuh atau aku masukin tangan aku ke air kamu dan kamu minum air itu dan kamu akan sembuh. Bukan itu aja konsepnya. Jadi yang tadi aku bilang, berdiplomasi juga bentuk kita untuk healing gitu, untuk menyembuhkan sekitar kita. Berdiplomasi itu apa sih? Kita bisa menengahkan. Ada yang berantem nih, kita bisa tengahin gitu. Kalau ada yang istilahnya kisruh gitu, kita mampu untuk mencari solusi. Jadi caranya bukan hanya sesuatu cara yang magical, yang tiba-tiba tring gitu, tapi bisa juga dengan cara-cara yang memang bisa kita pikirin juga. But yang namanya aura ya, kalau auranya energi The Temperance, itu bukan hanya kita yang tadi aku bilang kayak kamu nyemplungin tangan kamu di air terus airnya diminum terus jadi sembuh, enggak cuma itu. Tapi juga dengan keberadaan kamu aja, keberadaan kamu tuh nggak usah ngapa-ngapain, jadi ada aja di situ gitu, itu bisa menyembuhkan keadaan. Jadi kayak misalnya gini, lagi nongkrong nih atau lagi ada acara keluarga, ya udah be present. Jadi syaratnya tadi, kalau kamu lihat di awal-awal, kalau kamu nge-skip, coba balik lagi ke awal, caranya adalah be present. Kita tidak hidup untuk masa lalu, kita tidak cemas untuk masa depan, kita hidup untuk sekarang. Jadi syaratnya adalah apa? Be present. Hidup di zaman sekarang, hidup di zaman sekarang, hidup di sekarang gitu. Nah itu yang bisa bikin kamu bisa memancarkan si bakat terpendam kamu atau sisi spesial kamu gitu. So aku bakalan lihat ke pesan dari spirit guide ya. Ada dari tadi aku dengar lagu, cuma satu kata-kata doang. Be honest, jujur dengan apapun yang dilakukan, jujur sama diri sendiri, be authentic. Jadi asli-aslinya dirimu gimana gitu. Downloads and understanding. Truth is being revealed deep inside are coming from heaven and astral realm. Jadi nanti ada sebuah kebenaran yang akan langsung datang ke kamu gitu. Dan di sini momennya kayak spiritual download. Spiritual download itu apa? Kita dapat ngedownload sesuatu informasi yang memang datangnya langsung dari semesta atau dari spirit guide atau dari yang di atas. Nah, saat kamu mendapatkan informasi tersebut, kamu harus memprosesnya atau bisa menimbang itu baik-baik gitu. There's a lot of things yang kayak rahasia semesta lah gitu. Yang namanya rahasia, you need to keep it. Karena itu kalau bisa kamu umbar-umbar, itu bukan rahasia lagi. Jadi harus tahu mana yang bisa kamu sharing, mana yang tidak bisa gitu. Atau kalau kamu mau membantu lingkungan sekitar, atau kamu mau melakukan sesuatu lah gitu, keep it private gitu. Jadi lakukan memang karena kamu punya panggilan hati untuk ngelakuin itu gitu, bukan pengen ini lo aku gitu. Okay. Saint Germain, karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. Dan di sini disarankan untuk buat jalanmu sendiri gitu. Udah waktunya kamu buat jalan kamu sendiri dan percaya diri untuk bisa ngelangkah di jalan kamu sendiri, keluar dan hempaskan drama-drama kehidupan. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. What is the outcome of the situation? Oh, ada the hangman. The hangman itu stillness. Nanti ini adalah validasi ya. Kamu akan mendapatkan informasi langsung dari semesta, atau kamu saat meditasi mendapatkan sebuah ilham. And then di sini ada Four of Cups. Well, ini diminta untuk istirahat. Nanti ada momen banyak istirahat.
gitu. Distraction di sini belajar juga untuk tidak terlalu mudah untuk terpengaruh sama apapun itu. Kayak kamu punya jalan kamu sendiri, kamu punya kekuatan kamu sendiri. The moon. Nah, ini yang tadi aku bilang. Jangan sampai kita menyalah-artikan sebuah konsep spirituality atau sebuah konsep spesialnya kita untuk sesuatu yang apa itu kayak dengerin ego sama dengerin hati, itu beda gitu. Jadi jangan sampai kamu salah mengartikan itu gitu. Nah, di sini dari energi The Moon sendiri nanti akan lebih sensitif lagi gitu. Untuk kemampuan spiritual atau supernaturalnya bakalan lebih sensitif lagi. But spesialnya kamu dari energi The Moon sendiri, kalau kamu lihat bulan lah gitu, saat malam hari kan itu menyinari ya gitu. Jadi walaupun kamu berada di lingkungan yang lingkungan aku tidak oke nih gitu, bukan berarti kamu juga tidak oke. Kamu adalah orang yang mampu untuk menyinari gitu. Jadi harus percaya diri. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.